Halo, Vivai. Ketemu lagi dengan Miss Eva. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Close your hands, close your eyes, and we pray. Tuhan Yesus, terima kasih kami bertemu kembali dengan Vivai secara online. Tuhan berkati mereka yang ada di rumah, supaya kami boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Berkati hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang kami pelajari, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan dan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami siap memulai pelajaran ini. Haleluya. Amin. Oke, my student Vivai. Tema kita hari ini yaitu Allah penyelamatku. Minggu lalu tentang apa? Bertobat. Nah, sebelumnya Miss akan tanya dulu. Sebutkan ayat hafalan kamu minggu lalu. Yuk sama-sama kita sebutkan Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, itu dia ayat hafalan kita. Oke, next ya. Nah, Allah penyelamatku. Nah, mari coba dulu buka Alkitabnya dari Daniel pasal 3. Dibaca dulu dalam waktu 5 menit. Sekarang dimulai. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Dimulai dibaca dulu Alkitabnya. Oke. Next ya. Nah, sebelumnya Miss mau tanya, pernah nggak kamu menolong orang lain? Pernah ya, tentu ya. Iya, siapa yang kamu tolong? Mungkin bisa teman, mungkin bisa family, maybe your friend, oke? Nah, semua bisa ya. Nah, tapi kamu pernah juga nggak ditolong oleh Allah? Pernah Miss. Waktu kelas 4 kan kita sudah banyak cerita kan sama Miss P5, ya kan? Kelas 4 ya. Banyak kesaksian yang Miss dengar, baik dari Laura, Jena, ya kan? Saya juga mengalami pertolongan dari Allah nih, ya kan? Ketika saya sakit disembuhkan. Nah, begitu juga dengan cerita Alkitab ini dari Daniel pasal 3. Coba tadi sudah dibaca tentang siapa? Sadrak, Meshak, dan Abednego. Nah, dengarkan dulu ceritanya dari Miss Eva. Nah, di sini kita akan melihat pada waktu itu katanya ada seorang raja yang sedang menguasai Yerusalem. Nah, siapa nama raja itu? Raja Nebukadnezar. Dari mana asalnya? Dari bangsa Babel. Seram ya. Nah, raja ini membuat patung dari emas yang tinggi. Nah, ini gambarnya ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Nah, untuk apa ya dia membangun emas itu? Patung itu mahal-mahal ya kan? Pakai bahan yang sangat mahal. Nah, bayangkan kalau ada patung yang terbuat dari emas yang tinggi, ya kan? 1 gram aja emas sudah mahal ya kan, untuk melingkari tangan kita. Apalagi patung yang besar seperti ini, luar biasa. Nah, tetapi tujuan daripada Nebukadnezar tidaklah baik, yaitu untuk apa dibangun? Setelah dia membangun patung itu, lalu raja mengundang seluruh pemimpin bangsa untuk melihat patung itu. Kemudian semua bangsa pun pergi untuk melihat patung itu. Pergi ke bangsa Babel, ya kan? Yang telah menguasai Yerusalem. Nah, kemudian raja meminta pengawal untuk mengumumkan kepada semua harus menyembah patung. Jika tidak mau menyembah patung, maka harus dihukum. Nah, karena takut, semua orang itu lalu sujud menyembah patung emas itu. Ya kan? Takut mereka. Ya, karena apa? Karena pasti dihukum. Hukumannya apa? Dimasukkan kepada perapian yang menyala-nyala. Nah, pasti tentu semua orang takut kalau sudah diancam begitu ya. Nah, tetapi ada orang takdim.
muslimin itu bagian dari rakyatnya Raja Nebukadnezar. Ia melaporkan kepada raja bahwa ada berapa orang? 3 orang tidak mau menyembah patung, ya kan? Tidak mau menyembah patung. Siapakah orangnya itu? Nah, 3 orang itu bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Karena mereka nggak mau menyembah patung. Mereka hanya mau menyembah Tuhan Allah. Nah, Raja heran. Setelah dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala itu, Raja heran. Kenapa ada 4 orang yang terbakar di perapian yang menyala-nyala? Padahal yang dimasukkan tadi berapa orang? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada 3 orang. Tapi Raja melihat ada 4 orang. Nah, anak-anak P5, hal ini membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kenapa Tuhan bersama dengan mereka? Yang pertama, karena mereka setia. Setia kepada siapa, Miss? Setia kepada Allah. Setia menyembah Allah saja. Walaupun diancam, kalau tidak mau menyembah patung, maka harus dihukum. Mereka tidak takut. Mengapa mereka tidak takut? Karena mereka sudah menyembah Allah. Iya, mereka tidak mau menyembah yang lain. Mereka takut kepada Allah, ya kan? Karena itu mereka nggak mau menyembah Allah lain selain daripada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, hukum yang kedua yaitu hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah, ya kan? Ya, hukum yang pertama maksudnya. Hukum Taurat yang pertama bahwa kita harus menyembah Tuhan Allah saja. Nah, yang terjadi akhirnya karena Sadrak, Mesak, dan Abednego setia, takut akan Tuhan, dan menjauhi penyembahan berhala, mereka pun dilindungi oleh Tuhan. Nah, mereka tidak terbakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api yang menyala-nyala dan mereka tidak terbakar. Raja heran, ya kan? Loh, kok bisa? Ya kan? Raja merasa, loh, gak pernah kulihat seperti ini keajaiban. Iya. Nah, lalu Raja melihat lagi patungnya. Benarkah patungku ini? Nah, akhirnya tahu nggak anak-anak misi 5? Akhirnya Raja mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Siapa Tuhan yang berkuasa? Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan singkat ceritanya, Raja Nebukadnezar akhirnya menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia akhirnya menghancurkan patungnya dan bertobat. Lalu dia menyuruh orang-orang yang dia pimpin tadi, yang dia suruh pemimpin-pemimpin tadi loh, kan tadi dia suruh datang dari berbagai bangsa. Dia suruh juga orang itu semua menyembah Tuhan. Nah, anak-anak Miss, kalian pernah nggak menyembah patung? Menyembah berhala? Menyembah yang tidak disukai Tuhan? Menomorduakan Tuhan? Nah, tapi melalui cerita ini kita bisa belajar bahwa orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, pasti hidupnya dipelihara dan dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Amin. Next. Ya, Allah penyelamatku. Nah, penyelamat apa artinya, Miss? Nah, penyelamat artinya seseorang yang menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Nah, ketika seseorang melakukan tindakan penyelamatan, ia tidak menjadi seorang penyelamat. Di sekeliling kita, ia telah menjadi seorang penyelamat. Di sekeliling kita ada banyak contoh mengenai perbuatan menyelamatkan orang lain. Misalnya, sekelompok orang tim penyelamat dari bencana banjir yang dahsyat. Tim tindakan penyelamat pemadam kebakaran, ya kan?
Nah, yang menyelamatkan seorang bayi yang sedang berada dalam rumah yang terbakar, itu juga namanya menyelamatkan. Jadi menjadi penyelamat artinya melakukan perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Pada siapa yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yaitu Allah. Nah, Allah adalah penyelamat manusia. Allah bertindak dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Nah, bisa melalui malaikatnya, dia mengutus malaikatnya untuk menolong manusia ya. Nah, jadi Allah bisa melakukan apapun untuk menolong anak-anak kita. Yang perlu kita lakukan apa? Berdoa. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tubuh mereka tidak terbakar, rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, dan bau kebakaran tidak ada pada mereka. Allah menyelamatkan mereka secara total, ya kan? Tanpa noda. Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala, sehingga mereka semakin memuliakan Allah. Nah, jadi sifat mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Masih ingat kan pelajaran sebelumnya tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa? Nah, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi kudus katanya, seperti Allah yang menciptakan mereka pada hakikat sebelumnya. Katanya pada awalnya manusia diciptakan kudus, tak bercacat, ya kan? Baik, segambar, serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa, pelanggaran Adam, manusia seluruhnya berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dosa itu hanya bisa dihapuskan jika Allah sendiri yang menghapuskannya. Karena kemampuan kita tidak bisa. Karena kita manusia yang sudah jatuh kepada hukuman. Nah, Adam dan Hawa sebagai manusia telah jatuh dalam dosa, mereka tidak kudus lagi. Dosa yang berasal dari Adam dan Hawa disebut dosa keturunan. Semua manusia di seluruh bumi ini telah berdosa semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu kita sebagai keturunan Adam dan Hawa sudah memiliki dosa sejak dilahirkan. Ya kan? Mister mengajarkan kan dosa itu lahir dari Adam dan Hawa, mengenai ke nenek kita, kemudian ke orang tua kita, kepada kita. Hanya bisa diselesaikan dengan apa? Coba baca. Allah sungguh mengasihi dunia sehingga ia mengutus Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi semua manusia. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya, jika setiap orang berdosa menerima Yesus dan percaya kepadanya tidak lagi binasa, maka hukuman di neraka tidak ada lagi, sehingga kita dan juga anak-anak Nisifai dan semua orang yang menerima Yesus diselamatkan. Amin. Oke. Nah, jawablah pertanyaan berikut. 1. Mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Yang kedua, bagaimana seharusnya hidup orang percaya ketika sudah diselamatkan? Yang ketiga, tuliskan dalam kolom berikut. Siapa saja penyelamat dalam hidupmu? Jelaskan mengapa ia menjadi penyelamat dalam hidupmu. Contoh, ya kan? Ayah, pernah nggak ayah menyelamatkan kamu? Menyelamatkan kamu, ya kan? Ketika mau jatuh mungkin, ya kan? Allah menyelamatkan. Ayah kita menyelamatkan kita, menolong kita. Nah, yang pasti penyelamat yang pertama itu yaitu Yesus Kristus. Oke, yuk kita bernyanyi. Ini adalah lagu dari Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu baru ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku memimpinku di malam pun
pelajari lagunya ya. Nah, rangkuman ceritanya yaitu Tuhan Allah adalah penyelamat dunia. Ia sungguh mengasihi dunia sehingga ia mengutus Yesus Kristus datang di dunia untuk memberikan keselamatan bagi manusia berdosa yang percaya kepadanya. Dia datang untuk kamu, saya, dan kita semua. Oleh karena itu, kita harus percaya kepadanya agar kita selamat dari hukuman dosa. Nah, yuk berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kami. Tolonglah kami untuk selalu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus, penembus dosa-dosa manusia, kami berdoa. Amin. Nah, di sini Miss akan memberikan tugas rumah. Apa? Yang pertama, bacalah kitab Daniel pasal 3. Sudah ya tadi? Yang kedua, dengarkan video pembelajaran dari Miss Esa. Yang ketiga, tuliskan ayat hafalan kamu minggu lalu. Dan yang keempat, buatlah karya kreatif membuat salib, ya kan? Buat dari bahan apa saja, boleh dari mata ikan, mata ikan, ya kan, boleh dari biji-bijian, biji jagung, biji kacang dan sebagainya, terserah ya. Buatlah sekreatif mungkin, bentuk salib, kemudian tuliskan ayat hafalan di bawahnya, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal dan sebagainya. Di sini ada ayat hafalannya ya. Nah, tugas ini diberikan 1 minggu waktunya dan selambat-lambatnya dikumpul minggu depan 19 Agustus 2020. Nah, ini ayat hafalannya ya, nanti dibuat di bawah salibnya. Oke? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, people. See you.